Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Rahmawati dengan NIM 2130111061. Di sini saya mengangkat materi tentang salat dan sabar, sebab pertolongan berbagai permasalahan yang ada di dunia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Allah memerintahkan bagi hambanya untuk meminta pertolongan dengan sabar dan sholat. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-sholati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Ayat yang kedua, Allah Ta'ala juga berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was salati innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah berkata, Allah memerintahkan agar kita meminta pertolongan dalam setiap hal dengan bersabar dalam menghadapinya. Seorang hamba jika bersabar dan menunggu keberhasilan yang Allah berikan, maka niscaya masalah yang dihadapinya akan menjadi ringan. Jika engkau mendapat suatu musibah, maka engkau butuh bersabar dalam menghadapinya. Bersabarlah dan peganglah janji Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau yang artinya, dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran, dan sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Hadis riwayat Ahmad. Ayat dari Al-Baqarah, surat dari Al-Baqarah ayat 45 menunjukkan secara khusus keutamaan sabar, karena sabar menjadi sebab datangnya pertolongan Allah dari berbagai penderitaan dan musibah. Para ulama menjelaskan kesabaran mencakup 3 hal. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah. Selanjutnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimakumullah berkata, adapun salat maka akan menjadi penolong dalam setiap urusan dunia maupun agama, sehingga disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya bahwa Rasulullah SAW apabila mengalami sesuatu masalah yang serius, beliau segera melakukan sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Allah telah menerangkan dalam kitabnya bahwa salat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jika seorang hamba meminta pertolongan dengan melakukan salat dalam setiap urusannya, maka Allah akan mudahkan baginya, karena salat merupakan hubung antara hamba dengan Rabb-Nya. Berhentinya aktivitas hamba, kemudian melaksanakan salat, menjalin hubungan dengan Rabb-Nya, berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah, dan disertai pula dengan amalan-amalan sunnah yang dilakukan saat dia mau sholat atau sesudah sholat tersebut. Maka ini semua merupakan sebab sholat yang dia lakukan menjadi pertolongan baginya.
Pentingnya catatan di sini bahwa sholat akan menjadi sebab pertolongan apabila dikerjakan secara sempurna, yaitu menghadirkan hati dan melakukannya dengan sempurna perkara yang wajib dalam sholat. Apapun sholatnya, adapun sholatnya umumnya, kebanyakan manusia hari ini hanyalah sholat sekedar gerak tubuh, gerak anggota badan, dan disertai dan tidak adanya kehadiran hati dalam sholatnya. Apabila orang melaksanakan sholatnya dengan lalai serta hatinya sibuk memikirkan hal yang lain, kepalanya sibuk memikirkan hal duniawi, maka sholat seperti ini tidak akan menjadi penolong baginya. Jadi apa hubungannya materi ini dengan kehidupan sehari-hari, yaitu banyak yang melakukan sholat tetapi hatinya masih sibuk hatinya sibuk memikirkan yang lain, pikirannya sibuk memikirkan yang lain. Jadi sholat adalah kunci atau sebab pertolongan berbagai permasalahan yang ada di dunia. Permasalahan yang ada di dunia ini kuncinya adalah sholat. Pertolongan akan datang sebab kita melakukan sholat dan bersabar. Sekian video ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.